Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Bertekunlah selalu memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi. Memuji dan memuliakan Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Juga memuji dan memuliakan Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah kita saat ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat 1 dan ayat yang 4. Di ayat yang keempat, jemaat diundang untuk berdiri. Las rohaku memuji di bata perholongi songon bunga nama ngerbang di nabi carani asa dosa bersyukur magodi Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 113 ayat yang kedua. Sai ingat di mara
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu yang ke-9 sesudah Trinitatis ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan-perbuatan baik. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 683 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua jemaat diundang untuk berdiri. Di hadapan-Mu Yesus, leat tutup doa diriku, diwan godang di dosaku, di di hadapan-Mu Yesus, marsembah awhut tuki lamana badati dosaki di hadapan-Mu Yesus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 127 ayat 1 dan ayat yang keempat.
lam gugur, lam gugur, lam gugur martalan ho, Sion tu banua ginjan nang satoki tu nang so, palitong bay marsinonda dinati yuri mardalan ho, lam gugur, lam gugur. Puji ma, Sion puji toni, akan apa cucu oh mama hendo sai hutan Tuhan nang namigo nang nageduki puji. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada minggu yang ke-9 setelah Trinitatis tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang 11. Kita membacanya secara responsoria. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 701 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga jemaat diundang untuk berdiri. Yesus Tuhan
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat kita minggu ini, Majelis Gereja dan seluruh jemaat AKBP Borneo Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 3 Agustus 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020. Bisa kita lihat di lembar yang kita pegang. Kedua, ibadah minggu. Ibadah minggu kita pada Minggu 16 Agustus 2020 yang akan datang masih kita lakukan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Hal ini kita lakukan mengingat daerah kita masih zona merah. Yang ketiga, berita anak lahir atau nasorang. Nah, di hari Selasa 4 Agustus 2020 Salpu di bahasa-bahasa tuata dosa dadat danak bawa di keluarga ni amangam simamora boru hutapea Sian Jalan Pramuka, Kompleks Semanda, lingkungan Bethlehem. Hipas ludat danahi, soksoni nang natorasna. Tabuan ma keluarga di bawah satangyakta. Anggiat lantu hipas nala inang berhutapea, songsongoni ibur magodang nang poso-posoi di pasu-pasu tuhatta. Yang keempat, hari ulang tahun HUT Republik Indonesia yang ke-75. Menyambut hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 pada tanggal 17 Agustus 2020 ini, kami meminta kepada seluruh jemaat AKBP Borneo Banjarmasin agar mengibarkan bendera di halaman rumah, kantor, ataupun tempat usaha selama bulan Agustus ini. Terima kasih. Yang kelima, sosial gereja. Bagi jemaat yang terdampak COVID-19 dan membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok, sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Kami para lado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi yang sulit yang kita hadapi.
Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 471 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga Amang, Inang, remaja, Napo Subulung, dan anak-anak kami sekolah minggu dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali di dalam ibadah virtual pada hari Minggu ini, mengingat kita belum melaksanakan ibadah di gereja kita karena daerah kita yang masih zona merah. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita meskipun harus beribadah secara virtual, berada di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun yang menjadi renungan pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Kolose
pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian, saya harap kita boleh mengikutinya. Beginilah bunyinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, remaja dan Apostle Bulung yang saya kasihi, ada sebuah ilustrasi yang berceritakan tentang seorang pemuda yang bernama dengan Kabayan dan seorang bapak yang merupakan tetangganya. Di suatu hari, tetangganya ini, bapak ini melihat si pemuda, yakni si Kabayan, sedang menggali lubang. Dan di dalam perhatian tetangganya, mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Kabayan. Kira-kira seperti inilah mungkin dialog mereka. Si tetangga atau si bapak itu bertanya, Kabayan, untuk apa engkau menggali lubang? Mendengar pertanyaan itu, lalu Kabayan pun menjawabnya, untuk menanam pisang, Pak, katanya. Lalu si bapak menanyakan kembali lagi kepada si Kabayan, untuk apa menanam pisang? Lalu si Kabayan menjawab, untuk dimakan, Pak. Kembali lagi si bapak menanya, untuk apa makan pisang? Lalu si Kabayan menjawab, supaya ada tenaga, Pak. Lalu kembali si orang tua atau si bapak menanyakan si Kabayan, untuk apa tenaga? Si Kabayan menjawab, untuk menggali lubang, Pak. Jadi kira-kira seperti itulah dialog mereka, ya. Kira-kira seperti itulah ilustrasinya, dan jika kita akan teruskan, ya pasti akan kembali seperti itu lagi ceritanya. Menggali lubang untuk menanam pisang untuk dimakan supaya mendapatkan tenaga untuk menggali lubang. Jadi kembali menggali lubang, menanam pisang, memakan pisang, mendapat tenaga, menggali lubang. Seperti itulah seterusnya. Dari ilustrasi tersebut saya mau bertanya, Mang Inang, kepada kita sekalian, sebenarnya untuk apa kita kerja? Ya, untuk apa kita bekerja? Apakah kita bekerja untuk makan? Atau apakah kita makan untuk bekerja? Dari ilustrasi tersebut, ya, kita tahu ya, Amang Inang, semua orang bekerja, menanggung lelah, menahan jengkel, memeras pikiran, mengucurkan keringat, menghabiskan tenaga, membanting tulang dari pagi sampai petang. Ya, ini bisa kita perhatikan ya, Mang Inang. Coba kita bayangkan juga bagaimana kita bekerja, atau mungkin kita membayangkan seorang petugas medis yang bekerja di bagian gawat darurat, yang setiap harinya memakai alat perlengkapan diri selama 8 jam, menangani pasien terpapar COVID, yang dimana itu juga sangat membahayakan dalam kehidupan mereka. Atau mungkin manajer bank yang bekerja sampai larut malam menghadapi setumpuk hitungan. Atau mungkin seseorang yang membanting tulang, bekerja di ladang dari pagi sampai petang, mencangkul, memupuk, dan lain sebagainya. Atau mungkin ibu rumah tangga yang pekerjaannya tidak pernah ada habisnya, ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sebenarnya untuk apa mereka bekerja? Untuk apa kita bekerja? Apakah semata-mata, Amang Inang, kita bekerja untuk mendapatkan nafkah? Apakah kita bekerja hanya untuk mendapatkan sesuap nasi? Apakah kita bekerja hanya untuk makan? Apakah sesempit itu tujuan bekerja? Kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Apakah hanya untuk itu? Masa hidup ini hanya bertujuan untuk mencari nafkah? Ini yang mau dipertanyakan lewat ilustrasi Kabayan tadi dan apa yang kita lakukan setiap harinya, ya.
Dan ada hal yang perlu kita ingat, Amang Inang, sebenarnya kita ini adalah makhluk yang lebih dari sekedar punya mulut dan perut, ya. Kita mempunyai martabat diri dan kita mempunyai hati nurani. Dan untuk itulah kita bekerja, karena dengan bekerja kita bukan hanya mendapatkan nafkah, kita bukan hanya mencari sesuap nasi, kita bukan hanya mencari makanan, tetapi kita bekerja untuk dapat mengaktualisasikan diri kita. Dan dengan bekerja tersebut kita menjadi berarti dan memberi arti untuk yang ada di sekitar kita. Punya arti dan memberi arti bisa dilakukan setiap orang, meskipun betapa kecil, ya, betapa kecil dalam tanda kutip pekerjaan yang kita miliki, pekerjaan yang kita lakukan. Karena kita harus percaya, Mang Inang, setiap pekerjaan yang kita lakukan akan memberikan dampak yang besar, sekalipun pekerjaan itu sangat kecil dalam tanda kutip. Kita boleh melihat mungkin betapa kecilnya yang diperbuat seorang penjaga pintu perlintasan kereta api, ya. Paling hanya menutup, ya, ketika akan lewat kereta api, baru membukanya setelah lewat. Tapi harus kita ingat, sebenarnya itu bukan pekerjaan kecil, ya. Meskipun sekedar menjaga pintu perlintasan kereta. Karena apa? Sebenarnya dia sedang menjaga puluhan nyawa manusia agar tidak ditabrak kereta api ketika melintasi perlintasan tersebut. Sama dengan halnya seperti seorang ibu rumah tangga, seolah-olah sepele, seolah-olah orang memandang sebelah mata ketika dipertanyakan, apa pekerjaanmu ibu rumah tangga, ya? Seolah-olah itu tidak bernilai, padahal pekerjaan ibu rumah tangga itu atau ibu rumah tangga itu bukan hanya mempersiapkan nasi untuk anak-anaknya, untuk suaminya, tetapi jauh lebih dari situ. Ibu rumah tangga dengan mempersiapkan segala apa yang menjadi kebutuhan, sedang mempersiapkan, ya, lanjutan karir dari suaminya atau bahkan masa depan anak-anaknya. Jadi semua sangat berarti, dan dengan pekerjaan kita harus memberi arti. Jadi dengan demikian, yang mau dikatakan kepada kita sekalian adalah bekerja bukan hanya untuk upah, bekerja bukan hanya untuk nafkah, bekerja bukan hanya untuk makan, tapi jauh lebih dari itu, yakni bekerja membuat kita berarti, dan dengan bekerja kita harus memberi arti sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Kita bekerja karena Tuhan bekerja. Dan kita tahu bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ia menciptakan kita, Ia memelihara kita, bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Ia menjadikan kita sebagai rekan kerja, atau disebut dengan kawan sekerja Allah, untuk berarti dan memberi arti kepada ciptaan lainnya yang telah diciptakan oleh Tuhan kita. Amang Inang, remaja dan Laposo Bulung, dalam firman Tuhan saat ini yang menjadi khotbah kita, setelah Paulus mengingatkan bagaimana hubungan yang harusnya terjadi dalam satu keluarga, antara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, Paulus juga memperingatkan para hamba, ya, para hamba atau para budak yang ada di kota Kolose agar bekerja dengan tulus kepada tuannya, ya. Agar bekerja dengan tulus kepada tuannya. Paulus mengingatkan agar para hamba bekerja bukan hanya karena takut, ya, takut kepada tuannya, sehingga ketika tuannya berada di dekatnya, dia begitu luar biasa melakukan pekerjaannya. Tetapi ketika tuannya tidak berada di dekatnya, ia tidak melakukan pekerjaan itu dengan baik. Hal itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Lalu Paulus menjelaskan bagaimana seharusnya pekerjaan itu dilakukan. Bagaimana seharusnya pekerjaan itu kita laksanakan. Dan jauh lebih dari situ, Paulus juga menjelaskan bagaimana hubungan pekerja dengan tuannya digambarkan dengan kepatuhan kita kepada Tuhan. Jikalau Tuhan telah memberi arti bagi kita lewat pekerjaan yang kita lakukan, maka lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab.
untuk melakukan yang terbaik sebagai bentuk ucapan syukur atas kesempatan itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan di ayat yang ke-22 di dalam firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini, di sana dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Lakukanlah pekerjaan itu dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Ada sebuah ilustrasi, Amang Inang, di satu padang rumput yang luas, ada seorang gembala sedang menggembalakan 1003 ekor domba. 1003 ekor domba ya. Suatu hari seorang makelar domba ya dari kota menghampiri si gembala lalu bertanya kepada si gembala tersebut. Ditanyanya seperti ini, "Apakah kamu mengetahui jumlah domba yang kamu gembalakan ini?" Si gembala pun menjawab, "Saya tahu Tuan, ada 1003 ekor," jawabnya. Lalu si makelar ini menanyakan kembali kepada si gembala, "Apakah pemiliknya mengetahui jumlah domba yang kamu gembalakan ini?" Tanyanya kepada si gembala. Lalu si gembala menjawab, "Tidak, dia tidak mengetahui jumlahnya sedemikian." Mendengar apa yang diperkatakan oleh si gembala, si makelar penjualan domba tersebut kembali bertanya kepadanya, "Bila pemiliknya tidak mengetahui jumlah domba yang kamu gembalakan, jual saja 3 ekor samaku. Karena ya dengan demikian kamu akan mempunyai uang," kata si makelar ini menawari agar si gembala menjual 3 ekor dombanya, karena yang mempunyai domba, tuan dari si gembala ini tidak tahu dengan jelas seberapa jumlah dombanya. Tapi apa respon si gembala? Dikatakan seperti ini, "Saya tidak akan menjualnya, karena selain saya, ada yang lebih mengetahui jumlah domba ini daripada saya." Lalu si makelar terkejut, "Siapa?" Lalu si gembala mengatakan, "Allah Bapakku yang di sorga, Dia mengetahui berapa jumlah dari domba ini. Karena kepatuhan saya kepada Dia, saya menggembalakan domba ini dengan baik, bukan karena saya takut kepada pemiliknya," kata gembala dengan tegas kepada si makelar tersebut. Nah, inilah ketulusan dan ketaatan seperti itulah yang harus diperlihatkan orang Kristen. Kita bekerja melayani karena takut kepada Tuhan, ya. Banyak orang Kristen bekerja melayani bukan karena kesetiaan kepada Tuhan. Kita rajin bekerja ya karena tadi didorong agar mendapatkan upah atau agar mendapatkan pujian dari manusia. Banyak orang seperti jujur berkata karena hanya takut dipenjara. Tapi satu hal yang kita ketahui, Amang Inang, remaja dan Apostle Bulung, semua yang kita pikirkan, semua yang kita rencanakan, itu diketahui oleh Tuhan kita. Karena itu, bekerjalah untuk Tuhan. Kita berbuat baik, melayani karena kita taat kepada Allah. Itu sebabnya di ayat 23 dikatakan dalam khotbah kita pada saat ini, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Amang Inang, bekerja dalam kacamata iman Kristen bukanlah sekedar untuk mencari nafkah atau mencari sesuap nasi. Bekerja dalam perspektif iman Kristen bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun bekerja bagi orang percaya adalah merupakan ibadah di hadapan Tuhan. Kesungguhan bekerja merupakan bagian persembahan kita kepada Tuhan. Bekerja dengan tekun, ulet dan dengan disiplin yang tinggi adalah ibadah yang operasional di hadapan Tuhan, sekaligus menjadi tindakan berbuat baik di hadapan sesama. Bekerja bukan saja hanya untuk menyenangkan hati tuannya, tapi yang terutama adalah menyenangkan hati Tuhan. Bekerja bukan karena terpaksa, melainkan bekerja dengan ketulusan, ya, bukan karena takut akan Tuhan, tetapi karena takut akan Allah. Hidup bekerja memiliki korelasi yang kuat dengan ibadah kepada Tuhan di satu sisi, sekaligus tanggung jawab kemanusiaan kepada
manusia yang lainnya. Bekerja dalam perspektif iman Kristen harus dikerjakan dengan segenap hati. Dikatakan tadi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Bukan dikerjakan dengan setengah hati, apalagi bekerja dengan tanpa hati. Kesadaran diri dan kesadaran hati menjadi sangat penting ya, menjadi sangat penting. Di mana kita bekerja, sejatinya hati kita harus berada di sana. Bekerja tidak dapat dipisahkan dari hati. Di mana kita bekerja atau apapun yang kita sedang kerjakan, hati kita harus melekat di situ. Hati dan bekerja menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Sebesar apapun pekerjaan yang kita lakukan, bila itu dikerjakan dengan hati, kita akan mengerjakannya dengan tulus, gembira, dan tuntas. Sebaliknya, sekecil apapun pekerjaan yang kita geluti, bila itu dikerjakan tanpa hati, yang kecil itu pun acap kali tidak selesai dengan tuntas. Bahkan mungkin hasilnya amburadul. Hati kita pun akan mengerjakannya dengan hati yang memberontak. Seseorang yang bekerja dengan hati, disitulah Tuhan hadir. Seseorang yang bekerja tanpa hati, bagaimana mungkin Tuhan hadir di situ? Seseorang yang bekerja tanpa hati, tentu saja itu tanpa kehadiran Tuhan. Dan disinilah letak kerawanan penyimpangan pekerjaan. Misalnya, bekerja dengan bermalas-malasan, datang terlambat tetapi pulang terlebih dahulu. Atau mungkin bekerja dengan tanpa jadwal yang baik. Bekerja berhari-hari tetapi tidak memberikan hasil apa-apa. Di sini jugalah letak kerawanan penyimpangan pekerjaan seperti korupsi, penipuan, bekerja dengan asal-asalan atau bahkan serampangan. Karena bekerja adalah ibadah, maka dalam perspektif iman Kristen, kita juga menerima upah dari Tuhan. Dalam ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini merupakan sebuah pesan teologis yang amat mendalam dalam kehidupan bekerja. Baik majikan dan karyawan, mereka adalah sama-sama hamba di hadapan Tuhan. Sebagai sesama hamba Allah, majikan tidak boleh merasa telah memberi kehidupan kepada para pekerja, karena mereka adalah sama-sama pekerja dengan level yang berbeda. Maka gaji atau upah seorang pekerja merupakan hak yang patut diterima oleh seorang pekerja. Bukan sebagai pemberian karitatif seorang majikan, bukan pula diberikan oleh karena rasa kasihan kepada para pekerja, tetapi sebagai kewajiban yang harus dituruti. Dengan memberi upah, olehnya seorang pekerja tidak harus merasa berutang budi. Dan bukan membuat majikan merasa berpiutang kepada pekerja. Mereka semua adalah sama-sama pekerja atau hamba di hadapan Allah. Karena Tuhan adalah pemilik atas segalanya. Dan ingatlah, Tuhan tidak memandang muka, seperti apa yang dikatakan di ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Oleh karenanya, amang inang remaja dan naposo bulung, apapun pekerjaan kita, besar ataupun kecil, sebagai atasan ataupun sebagai bawahan, majikan ataupun kita karyawan, hamba maupun tuan, marilah kita semua mengerjakannya dengan hati yang tulus, dengan takut akan Tuhan. Sekali lagi, dengan hati yang tulus dan takut akan Tuhan. Itulah tandanya kita bekerja untuk Tuhan. Kita beribadah dengan khusyuk di gereja, namun kita juga beribadah dengan tekun dan ulet bekerja melalui pekerjaan kita sehari-hari. Oleh karenanya, selamat bekerja untuk Tuhan. Semoga Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita. Ingatlah, segala sumber pekerjaan kita bersumber dari Kristus. Dan semoga segala hasil kerja kita juga berkenan kepada Kristus. Bekerjalah dengan setulus hati. Bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami boleh melakukan pekerjaan ataupun aktivitas kami sehari-hari
dengan tulus dan berdasarkan takut kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kami buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan apa yang boleh kami dengarkan, itu boleh kami lakukan bekerja dengan tulus hati, sehingga semua itu kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami yakin dengan pekerjaan yang tulus, dengan pekerjaan yang kami landaskan takut akan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kami dalam segala pekerjaan itu. Dan pekerjaan itu juga berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, Amang Inang, remaja dan Poso Bulung, anak-anak kami sekolah minggu seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara khusus jemaat-Mu HKBP Borneo. Biarlah Tuhan yang semakin memberkati mereka, di dalam setiap apa yang boleh mereka lakukan. Ingatkan mereka Tuhan di dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang Tuhan percayakan. Tuhan, dan kami yakin, percaya Tuhan akan memberkatinya. Berikan Tuhan kepada setiap apa yang boleh direncanakan, dipikirkan, dan hendak dilakukan oleh seluruh jemaat, kemudahan sehingga boleh melakukannya juga dengan baik. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang kecil, yang dalam pertumbuhan, yang baru lahir Tuhan, sehingga kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak yang sehat, dan nantinya bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada orang tuanya. Berkati untuk setiap yang belajar kuliah Tuhan, lebih ketika mereka saat ini belajar online karena keadaan kami Tuhan, anak-anak kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, mereka boleh mengikutinya dengan baik Tuhan, dan itu menjadi modalnya untuk meraih cita-cita di masa depannya ya Tuhan. Berkati untuk setiap pemuda-pemudi di dalam setiap pekerjaan, demikian juga seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang bekerja. Kiranya Tuhan yang membantu mereka dalam pekerjaan itu sehingga boleh baik dilakukan pekerjaan itu Tuhan. Berkati juga Tuhan buat anak-anak kami yang telah cukup usia untuk menikah. Tuhan tunjukkan Tuhan sehingga mereka boleh bersukacita ke depannya bersama pasangan hidupnya ya Tuhan. Berkati setiap keluarga yang merindukan keturunan ya Bapa. Kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kiranya Tuhan berikan yang terbaik buat keluarga kami. Berkati para orang tua yang telah Engkau anugerahkan anak, sehingga mereka juga boleh mengajarkan dan mendidik anak-anak itu ya Tuhan. Sehingga anak-anak itu takut akan Tuhan dan hormat kepada orang-orang tua ya Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang terbaring lemah karena penyakit Tuhan. Kiranya Tuhan jamah mereka Tuhan, sehingga mereka juga dipulihkan dengan keadaan mereka dan boleh melakukan aktivitas dengan baik. Demikian juga jikalau ada yang bergumul saat ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, menopang mereka, menguatkan mereka, sehingga boleh menjalani kehidupan ini kembali dengan penuh semangat, optimis, dan juga penuh dengan pengharapan. Demikian juga jikalau ada yang berduka Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, menghiburkan hati mereka, menguatkan mereka, sehingga dalam perjalanan hidup ke depan, mereka juga penuh dengan semangat dan sukacita. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap apa yang boleh kami lalui dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi pelajaran yang penting, pelajaran yang berharga. Sehingga ke depan di dalam kesempatan hidup yang Tuhan berikan, kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan benar dan perbuatan-perbuatan baik. Berkati setiap jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tak lupa kami berdoa buat negara kami ini Tuhan, buat seluruh dunia ini Tuhan yang saat ini sedang terserang pandemi corona. Kiranya Tuhan yang memulihkan keadaan kami, sehingga kami boleh beraktivitas kembali dengan baik. Tak lupa Tuhan, kami berdoa buat teman-teman saudara-saudara kami Tuhan yang menjadi korban ledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon Tuhan. Kiranya Tuhan yang menghiburkan hati keluarga yang menjadi korban. Demikian juga Tuhan yang sedang dirawat, Tuhan jugalah yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Berikan kesatuan hati antara pemerintah dan rakyatnya sehingga boleh melakukan yang terbaik dalam penanganan
yang terjadi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, semuanya kami serahkan, baik gerejamu juga Tuhan, yang melakukan ibadah di gereja ataupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang memampukan gerejamu menjadi terang dan garam di dalam perjalanan kehidupan gerejamu. Berkati para pelayanmu, baik itu pelayan yang ditahbiskan ataupun non-tahbisan. Berkati Tuhan setiap apa yang boleh kami rencanakan. 1 minggu ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ampuni kami dari dosa, kami layak menerima berkat, dan kami layak saluran berkat, dan kami semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 720, ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Naing marsinon kang ngoluku diikil Jesusi manang di dia aku tok-tok uingoti diur marsinonda ido diikil ni Yesus tok-tok marsinonda panondang doa tutu ikon obas mangurupi akan nagalei jala burjuma kobasi songon tuhatai diur marsinonda idoni ikil ni Yesus tok-tok marsinonda anondang doa tutu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Amang, Inang, Remaja, dan Naposo Bulung, kami berharap dalam 1 minggu ini kita tetap dijagai dan disertai Tuhan dalam apa yang boleh kita lakukan. Dan saya juga mengajak kita semua untuk tidak lupa dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk bersama-sama merayakannya dengan mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah, di halaman kantor, ataupun di tempat usaha kita selama bulan Agustus ini. Dan kemudian saya juga mengajak kepada kita untuk turut berdoa kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang ada di Beirut, Libanon, di mana pada hari Rabu yang telah lewat terjadi ledakan besar. Semoga para keluarga yang menjadi korban dihiburkan dan dikuatkan. Pemerintah Libanon diberikan hikmat kebijaksanaan sehingga boleh menyelesaikan persoalan ini ataupun boleh membangkitkan kembali semangat penduduk kota Beirut agar tetap lebih bersukacita untuk kedepannya. Semoga Amang, Inang, Remaja, Naposo Bulung, dan anak-anak kami sekolah minggu dijagai, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Horas!